Halo saudara, sekarang kita di tepi tambak, tambak ikan yang merupakan sebuah fenomena di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wah, di mana-mana tambak ikan. Dan kita kaitkan dengan materi konten kita saat ini, yaitu tentang strukturalisme awal. Kok pembahasannya tempo hari post strukturalis dan sebelumnya positivisme. Bayu. Kok sekarang ke strukturalisme awal? Bukankah post strukturalis itu sesudah strukturalis? Dan positivisme sebelum strukturalis? Ya, memang betul. Kita memakai metode berpikir yang tidak linier, saudara-saudara, tapi berpikir lateral. Jadi memang ada kaitannya antara filsafat positivisme dengan strukturalis, dan strukturalis dengan post strukturalis. Dan posisi kita sekarang pada strukturalisme awal, justru untuk menantang positivisme. Jadi kalau kemarin itu post strukturalis menantang strukturalis, sekarang strukturalis justru sebelum dari ditantang post strukturalis. Strukturalis itu ada justru karena menantang positivisme. Lah kok tantang menantang, Pak? Yo, wong mau makan di tepi tambak kok tantang menantang. Ya, supaya hidup ini lebih bergairah. Kadang-kadang kita perlu berdebat. Seperti advokat ya, pengacara, dan kita berbicara, berdebat seperti advokat, berbicara seperti pengacara, mempertahankan pendapat, saling memberi suara. Nah, itulah permainan kata-kata atau retorika. Nah, dan sekarang kita mencoba memahami faktor-faktor yang memicu gerakan kaum strukturalis, jadi jauh sebelum ditantang oleh post strukturalis. Untuk memahami faktor-faktor pemicu gerakan strukturalis, tampak bahwa beberapa kecenderungan tertentu dalam karya seorang Marcel Mauss atau seorang Josh Kangelheim. Nah, kalau Josh Kangelheim udah pernah kita bahas tentang sejarah struktural. Nah, pemikiran Marcel Mauss dan Josh Kangelheim ini menggoyahkan anggapan-anggapan dasar fenomenologi dan positivisme. Masih ingat pembahasan tentang fenomenologi? Saudara, ya semuanya adalah penginderaan kita, dan dari penginderaan kita itu kita memberi makna atau memaknai. Dan positivisme adalah bila dari dalam penginderaan kita itu nyata, baru itu dinyatakan benar, positif. Ini tanggapan-tanggapan ini digoyahkan ya. Jadi anggapan-anggapan dasar tentang fenomenologi ini, yaitu fenomenologi dan positivisme, digoyahkan oleh strukturalisme awal dengan tokohnya Marcel Mauss dan Josh Kangelheim. Kok bisa ya digoyahkan? Nah, begini penjelasannya. Pemusatan perhatian pada masyarakat sebagai suatu sistem. Ya, sistem masyarakat itu suatu sistem. Ya, dianggap demikian, masyarakat itu sebagai suatu sistem di mana fenomena-fenomena tertentu menggambarkan satu kenyataan sosial yang menyeluruh.
Jadi ini penerapannya pada ilmu sosial ya, yang memaksakan diri mengikuti kaidah ilmu alam. Tampaknya memang begitu. Jadi kaidah-kaidah ilmu alam dalam positivisme itu mau dipakai oleh kaum ilmu sosial, bahwa dalam sistem di masyarakat itu adalah fenomena yang menyeluruh, yang ada kenyataan di masyarakat, maka itu adalah benar. Seperti di ilmu alam, kalau itu dapat diinderai keberadaannya, ada buktinya secara nyata, maka itu dianggap benar. Nah, ini di sosial juga begitu, dari ilmu sosial memaksakan hal ini. Ya gitulah kira-kira. Nah, atau pada dasar landasan epistemologis pengetahuan. Nah, yes, fenomena-fenomena tertentu menggambarkan kenyataan sosial secara menyeluruh atau pada landasan epistemologi pengetahuan, jadi ilmu, filsafat ilmu. Epistemologi itu filsafat ilmu. Epistemologi pengetahuan dari filsafat ilmu pada pengetahuan. Nah, anggapan-anggapan ini menggeser inti bahasan dari wacana pemikiran esensialis tentang masyarakat dan pengetahuan. Jadi anggapan dasar dari tentang fenomenologi sosial dan epistemologi pengetahuan itu menggeser inti bahasan dari wacana pemikiran esensialis tentang masyarakat dan pengetahuan. Nah, tuh makin jelas kan hubungan antara ilmu sosial dan ilmu alam mau dipas-paskan. Dan ini menggeser inti bahasan esensial masyarakat dan pengetahuan itu kepada wacana yang melihatnya sebagai ciri-ciri struktural fenomena ini. Jadi ciri-ciri struktural ternyata yang diperkuat atau diperdalam atau menjadi landasan pemikiran kaum strukturalis. Bukan sekedar fenomena sosial itu ada maka dia benar, seperti ilmu alam di dalam positivisme, tetapi melihatnya lebih sebagai ciri struktural. Jadi yang ada bangunannya, ada konsepnya. Jadi ciri struktural fenomena ini, baik ciri diferensial maupun relasional. Jadi baik ciri perbedaan maupun ciri hubungan. Jadi ada perbedaan-perbedaan dan hubungan-hubungan sebagai ciri struktural yang ini merupakan pemikiran baru, tidak sekedar fenomena. Ya, diadakan sesuatu pemikiran ini benar kalau fenomenanya ada di masyarakat, di sosial, di ilmu pengetahuan, maka dianggap benar. Tidak demikian, tetapi dianggap sebagai satu ciri struktural. Ciri struktural di situ ada perbedaan atau diferensial, dan ada yang disebut sebagai suatu relasional atau ada hubungan. Jadi ada pembedaan dan ada hubungan. Oleh sebab itu sejarah ilmu tidak lagi merupakan ungkapan pikiran, tetapi melalui suatu konfigurasi epistemologi. Bagaimana ini konfigurasi epistemologi? Konfigurasi filsafat ilmu. Nah, ini kita bikin sebagai PR dulu supaya landasan dasar tentang adanya filsafat strukturalis itu dengan prastrukturalisnya dapat kita pahami terlebih dulu sebelum kita menukik ke dalam kepada suatu konfigurasi epistemologi. Ya. Ingat konten kita bertema apa? Semboyannya, ayo bedah buku.